Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Untuk sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Allah Bapa di surga. Kami rindu bersekutu dengan Tuhan melalui renungan pagi hari ini. Untuk itu hadirlah ya Tuhan agar kami bisa melakukan firman-Mu. Untuk itu berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nats kita pada hari ini Selasa tanggal 4 Oktober 2022 terambil dari kitab Sakarya 8 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup dalam kebenaran adalah mutlak bagi orang percaya. Sebab kita telah dimerdekakan Kristus, sehingga tubuh kita bukan lagi milik kita, tetapi melainkan milik Kristus. Sebab itu kita sudah ditebus dengan harga, telah lunas dibayar oleh Kristus. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nats ini mengingatkan kita bagaimana kasih Allah kepada bangsa Israel di dalam pembuangan di Babel. Allah mau memulihkan mereka untuk mengembalikan mereka ke tanah Kanaan. Tetapi hanya beberapa orang yang merespon kebaikan Allah. Makanya hidup dalam kebenaran itu hanya menjadi syarat, tidak hanya menjadi syarat akan hidup yang baik, tetapi prinsip hidup bagi orang yang percaya. Nats ini adalah Bapak Ibu Saudara adalah sisa-sisa umatnya bangsa Israel yang akhirnya bertobat dan pulang dari pembuangan Babel. Allah berkata, aku menabur damai sejahtera, berkat Tuhan yang luar biasa dirindukan bagi bangsa Israel. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk menikmati berkat Allah yang harus kita lakukan, yang harus kita taati, ada 2 dalam nats ini. Yang pertama adalah berkatalah benar seorang kepada yang lain, laksanakanlah hukum Tuhan yang benar,
sebagai upah dari hidup dan kebenaran adalah kunci untuk mengalami kehidupan yang baik. Berkatalah benar seorang kepada yang lain adalah merupakan kejujuran bagi setiap orang, bagi orang percaya. Karena kita sudah diajarkan oleh Kristus hidup dengan jujur, makanya kita harus berkata dengan jujur satu dengan yang lain. Begitu juga melaksanakan hukum. Kita sudah diberikan Tuhan hukum, terutama sudah disempurnakan oleh Kristus 2 hukum besar. Yang pertama, cintailah Allah seperti dari hati, dari jiwamu, dari segenap pikiranmu, dan cintailah manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang utama yang berikan Kristus kepada orang yang percaya. Nah, sebagai upah dari hidup dan kebenaran adalah kunci untuk mengalami kehidupan yang lebih baik. Hidup dalam kebenaran adalah kunci untuk mengalami kehidupan yang lebih baik. Kita pasti akan merindukan suatu kehidupan yang lebih baik. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita lakukan firman Tuhan dengan penuh sukacita dan rasa tanggung jawab, sehingga hidup kita akan terberkati baik di dunia ini maupun di surga kelak. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang telah menyapa kami melalui firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap berkata benar seorang kepada yang lain dan bisa melaksanakan hukum-Mu dengan benar, karena upah yang kami semuanya itu adalah upah dari hidup kami, karena kebenaran adalah kunci untuk mengalami kehidupan yang lebih baik. Tapi kami tidak mampu melakukan yang terbaik bagi Tuhan kalau hanya mengandalkan pikiran kami sendiri. Untuk itu Tuhan, berikanlah Roh Kudus-Mu untuk menyinari kehidupan kami, sehingga segala tindak tanduk lagi kami bisa kami lakukan dengan penuh sukacita dari Allah Bapa di surga. Untuk itu Tuhan, terima kasih atas segala firman-Mu, dan bukalah hati kami untuk tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.